Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ibu senang ya dengarnya. Ibu harapkan anak-anak semua menjaga kesehatannya ya, banyak minum air putih, kemudian pola makan dan pola tidurnya juga dijaga ya. Nah, sebelum itu ibu berterima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ibu harap semoga kegiatan kita pada hari ini nantinya bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Nah, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah SWT, marilah kita buka kegiatan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak semua di sini ada yang mau memimpin doa? Saya Bu, oke silahkan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak ibu. Nah, sebelumnya ibu mau tes semangatnya dulu nih. Kalau ibu bilang semangat pagi, anak ibu jawabnya pagi, 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 luar biasa. Yeay. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yeay. Semangat ya. Nah, kira-kira anak ibu tahu tidak kenapa ibu mengumpulkan anak semua di ruangan ini pada hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi ibu di sini akan mengadakan konseling kelompok. Sebelumnya Anda semua tahu apa itu konseling kelompok atau ada pernah mendengar atau pernah ikut gitu? Pernah mendengar. Tapi belum tahu apa itu konseling kelompok. Nah, jadi ibu jelaskan dulu ya sedikit. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan atau layanan yang diberikan oleh guru BK dalam bentuk kelompok seperti sekarang ini. Nah, dalam kelompok ini kita akan membahas permasalahan yang sedang terjadi pada diri anak-anak semuanya. Nah, nanti kita diskusikan sama-sama di sini. Nah, permasalahan yang sedang terjadi pada diri anak-anak pada saat ini. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu mengentaskan permasalahan atau membantu anak-anak semua menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri anak-anak semua. Kemudian meningkatkan skill komunikasi, jadi nanti anak-anak semua diharapkan berani untuk menyampaikan pendapatnya, berargumen, memberi solusi, kemudian menambah pengalaman atau wawasan anak-anak semua, kemudian menambah relasi pertemanan dari anak-anak semuanya. Nah, kemudian ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, ibu harapkan anak-anak semuanya dapat merahasiakan apapun yang kita bahas dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu harapkan semuanya merahasiakannya ya, termasuk ibu. Sepakat semuanya? Sepakat Ibu. Nah, kemudian ibu harapkan anak-anak semuanya terbuka satu sama lain. Mau menyampaikan apa yang dirasakan, mau menyampaikan pendapatnya, solusinya. Jangan ada yang malu-malu ya, atau dipendam-pendam. Kemudian ibu harapkan semuanya datang ke sini dengan sukarela ke sini. Kemudian tidak ada yang merasa terpaksa. Nah, kemudian apa yang kita bahas di kegiatan kita pada hari ini tidak melanggar dari norma-norma yang sudah berlaku. Saling menghargai pendapat satu sama lain. Jika ada temannya yang berbicara, kita hargai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya ya. Nah, Anda semua di sini sudah saling kenal? Belum. Sama ibu udah kenal? Belum. Lihat ya, karena kita belum pernah ketemu langsung ya, baru sekali ini ya. Nah, ibu izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Ibu Nufia Putri, biasa dipanggil Ibu Ufi. Ibu di sini mengajar baru 1 tahun. Cuma mungkin ibu belum pernah ya ketemu anak ibu. Iya. Jadi anak-anak semua di sini ada yang mau memperkenalkan dirinya dulu? Saya mau. Ya, silakan. Maaf ya ibu batu. Iya Bu. Perkenalkan nama saya Putri Lutfi. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Biasa dipanggil siapa? Fitri Bu. Fitri. Hai Fitri. Oke, silakan siapa lagi? Oh ya, boleh kita berurutan aja ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Desta, biasa dipanggil Indah. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hai Indah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fadila Murani Fidiati, biasa dipanggil Dila. Saya berasal dari kelas 10 IPS 7. Hai Dila. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Febriani, biasa dipanggil Lala. Saya itu dari 10 IPA 2. Hai.
Lanjut Ibu. Perkenalkan, nama saya Despa Rofifa Asari, biasa dipanggil Despa. Saya dari kelas 10 IPS 5, Bu. Hai Despa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Despa Gila, biasa dipanggil Lidis. Saya berasal dari kelas IPA 3. Hai Dis. Perkenalkan, nama saya Nurayati, biasa dipanggil Aino. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hai. Dari kakak-kakak Anda semua nih, ada yang dari kelas 11, ada yang dari kelas 10. Ibu harapkan nanti semuanya tetap kompak ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke kegiatan, Ibu ada namanya tepuk konsentrasi. Nah, jadi nanti Ibu harapkan Anda semua saling kenal satu sama lain dan juga konsentrasi untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi tepuknya kayak gini ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sebutkan namanya, kemudian sebutkan nama teman di sebelahnya. Ya, sebelah kanan boleh, kiri lah ya. Kita sepakati sebelah kiri lah ya. Berarti nanti kita mulai dari Ainul ya. Oke, sudah mengerti? Sudah, Bu. Sebutkan namanya, sebutkan nama teman di sebelahnya. Oke, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ainul, Lidis, Despa, Despa, Dila, Lala, Dila, Indah, Putri, Ibu. Oke, dikarenakan Anda semua sudah pada saling kenal nih, berarti sudah siap lah ya. Sudah, Bu. Nah, kira-kira dari Anda semua nih ada yang mau ke kamar mandi dulu atau mau minum dulu? Sudah nyaman posisinya? Sudah, Bu. Nah, yang duduknya merah-merah boleh diperbaiki dulu nih. Ya, oke. Sekali lagi Ibu ulangi, kegiatan kita pada hari ini adalah konseling kelompok. Jadi nanti kita di sini akan membahas satu permasalahan dari Anda semua nih. Kita sepakati kira-kira permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas, yang lebih darurat, lebih urgent lah ya. Nanti yang lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bergantian ya. Jadi Anda semua nanti jangan berkecil hati ya. Iya, Bu. Nah, jika nanti ada yang mau berbicara boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke? Siap semuanya? Siap, Bu. Ya, nah boleh mungkin dari Ananda menyampaikan apa nih permasalahannya yang sedang dialami pada masa sekarang ini. Boleh dari siapa dulu mau menyampaikan? Seru. Boleh Dila. Saya akhir-akhir ini susah tidur, Bu. Susah tidur. Susah tidur setiap hari ya Dila? Iya, akhir-akhir ini sibuk sejak naik semester ini karena tugas banyak. Aku biasanya tidur tuh udah jam 9 itu udah tidur, Bu. Sekarang tuh jam 11, jam 12, bahkan jam 1 bisa tidur, baru tidur, Bu. Oh, susah tidur Dila ya. Ada lagi yang mau menyampaikan dulu? saya Bu, saya kurang percaya diri Bu. Percaya diri dalam hal apa Tayo? Dan kayak nggak berani maju ke depan gitu sih Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Saya Anda. insecure badannya terlalu gemuk. Masya Allah, kayak insecure ya. Iya, Sama Bu. teman-teman yang lain insecure. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ada lagi yang menyampaikan? Dila, Digil ya. Mirip namanya nih. Lala. Digil lagi. Kan bisa dipanggil Dila, Dasar tuh dipanggilnya Dila ya. Nah, Tapi pada dua. Kan dua. Apa Dila juga boleh. Oke, salah. Jadi adalah masalahnya itu, Bu, menurut tugas. Iya. Suka kali, Bu, kayak besok mau antar kali itu buat Kebiasaan ya. Iya. Nah, ada lagi yang menyampaikan? Ya Bu. Kalau Fitri itu suka ngopek-ngopek kuku Bu. Ngopek kuku ya. Iya, kalau bosan tuh suka kali ngopek-ngopek kuku, tapi ke tangan ke kaki. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu Bu. Itu makanya Fitri bingung kayak mana cara ngajarinnya. Oke. Ada lagi? Despa, Bu, malas belajar, Bu. Kalau di kelas tuh ya kayak udah lah, guru jelasin ya, Despa main-main apa gitu. Terus begitu Belajar ya. Jadi ada lagi ini. saya Bu, saya itu kan salah satu keseringan
nggak bikin tugas Bu. Sama ya dengan yang tadi ya. Iya. Nah, udah semua nih ya, Anda semua punya kerja. Nah, dari permasalahan yang udah Anda sampaikan tadi nih, kira-kira permasalahan siapa nih yang mau kita bahas terlebih dahulu, yang mungkin sekiranya lebih cepat nih harus kita selesaikan? Iya kan ya, soalnya sampai ngopi buku ya, Fit. Iya Bu. Bagaimana Fit? Tidak keberatan masalah yang dibahas? Gak apa-apa, yang lain sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke, kita hari ini akan membahas masalah Fit ya. Nah, ini Fit mungkin ceritakan dulu bagaimana permasalahannya. Saya itu masalah kopek-kopek kuku. Kadang bukan cuma kopek-kopek kuku sih, kalau misalnya bibirnya kering pun suka juga sih ngopeknya, karena kayak risih gitu kok misalnya kering gitu kan Bu. Kalau kuku ini dia adanya pas bosen sih Bu. Kalau misalnya kayak ngumpul-ngumpul gitu, misalnya ada acara gitu kan, acara misalnya mendengarkan orang lah pokoknya kan Bu. Itu kan kita kan udah bosan kan Bu. Jadi untuk melepaskan rasa bosan itu kan kita yang kukunya ada yang panjang nggak ada nanti dikopek gitu. Kadang ngesek-ngesek kuku nih ada yang apa kayak nggak rapi gitu, itu nanti dikopek. Kadang sakit berdarah juga. Terus padahal itu kayak udah terasa mau hampir berdarah gitu kan, tapi kayak ini kayaknya berdarah deh. Tapi udahlah nggak nyaman kalau kayak gini, jadi dikopek aja gitu. Di kaki juga kayak gitu Bu, kalau misalnya kita duduknya lesen gitu kan, kalau lepas kaki kayak gitu juga. Dulu pernah sih Bu, kayak dicoba untuk panjangin kuku biar nggak kayak gitu kan Bu, tapi nggak bisa juga, patah malah kukunya. Jadi tetap kopek dulu. Boleh Ibu lihat yang mana? Yang ini? Ya semua sih Bu. Oh ya. Itu di berdarah Kak? Enggak. Lagi berarti itu setiap hari kalau Iya. lagi bosan-bosan ya. Oke, tadi itu sudah menjelaskan ya permasalahannya. Boleh dari Anda semua mungkin ada yang mau bertanya ya, silakan Mama boleh dulu. Ya Pak. Jadi Fitri mulai seperti itu kapan, terus sadar nggak ngelakuin itu? Kapannya itu ya tapi kurang tahu sih kapannya. Mungkin sadarnya itu SMA ya, udah mulai sadar kok gitu kayak gitu. Sadar atau enggaknya kita ngomong kayak gitu ya sadar sih, karena kan kita kadang kalau untuk gesek-gesek nyari yang itu tuh nggak sadar juga sih, kadang kayak pas udah ada yang kurang bagus lah kukunya baru sadar, oh ada yang kurang bagus tuh kopek gitu. Pas ngopeknya sadar. Oke, boleh ada lagi yang bertanya? Boleh silakan Bila. Itu punya potong kuku. Sudah pernah tahu kan? Iya. Salah satu alasan Ibu itu suka itu karena dia nggak punya potong kuku sama ini dulu. Kalau nggak ada biasa saya kasih gitu. Ada. Oke, sudah dilakukan. Oke, ada lagi? Oke, boleh cepat dulu. Habis poten kuku tuh ada nggak nyesel setelahnya gitu? Mungkin kenapa jadi jelek nih kuku ini? Iya sih. Kadang kalau misalnya kuku sendiri sih aku kawan kayak lah kukunya di kopek-kopek kayak gini. Kadang kan kawan udah pernah juga sih bilang ngapain di kopek-kopek kayak gitu nggak baik loh katanya. Kadang namanya diapain gitu, dihalau biar nggak itu, tapi nggak bisa juga. Walaupun nyesal ujungnya, tapi tetap dilakuin gitu. Oke, ada lagi? Tidak kok. Emang kalau di kopek itu nggak sakit? Iya. Sakit sih, cuman kayak karena mungkin kan biasa tuh kan, walaupun dia berdarah gitu, pas berdarahnya itu nyesel sih kayak gitu, berdarah kayak gini, tapi nanti ujung-ujungnya tetap dilakukan lagi gitu. Sampai berdarah. Iya kadang. Oke, boleh gunanya Ipit itu pas sama kopek itu ada rasa puas nggak sama diri untuk kopek itu seperti itu? Iya sih Bu, jadi rapi, kayak rapi gitu, padahal nggak rapi sih kukunya. Tapi merasa kayak udah beda, udah lagi enak ya. Iya. Kalau misal nih pernah nggak Ipit menahan untuk tidak dikopek gitu? Pernah? Pernah sih Bu, tapi nggak bisa juga. Bisa juga ya. Ujung-ujungnya dikopek juga. Oke, ini
kebiasaan belajar dia sih. faktor penyebab ipit ngopek-ngopek itu kan kayaknya kayak ketika capek atau Bosan. bosan. Biar bosan nanti masalah. Enggak. Mau ngelakuin apa gitu? Enggak ada. Enggak. Tapi jalan-jalan agak bosan. Iya bosan. Nah, kayak misalnya kan kita kan kayak ngumpul-ngumpul misalnya kan kayak ngumpul sama kawan atau apa nanti misalnya dia kayak cerita kita mendengarkan aja ini kan bosan juga kan kadang-kadang itu pas itu tuh tangan tiba-tiba kayak apa nyari buku yang nggak rapi atau misalnya bukunya panjang gitu baru nanti dikopek gitu udah jadi kebiasaan aja. Oke, nah tadi itu sudah cerita nih ya masalahnya kalau itu punya kebiasaan ngopek-ngopek buku, tapi Ipitnya sadar walaupun nanti kayak di akhirnya menyesal ya, tetap terasa sakit tapi tetap dikopek, gak tahan nih tangannya. Nah seperti itu. Mungkin dari yang Anda semua ada yang mau memberi solusi untuk teman kita nih? Oke, silakan Lala. Oke, jadi kalau menurut Mama, itu tuh kalau kan tadi kan dia bilang kan kalau itu tuh melakukan itu kalau lagi bosan, tapi kalau lagi nggak bosan nggak kayak gitu, atau sama juga kayak gitu. Ini sama sih. Berarti bukan pas bosan tapi bukan, tapi mungkin pas bosan lebih parah ya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut dia itu satu ipit apa namanya tuh jangan buat ipit itu berkesempatan untuk lihat tangan gitu loh, kayak alihkan fokus ipit jangan ke tangan, terus kayak hindari sebisa mungkin tuh misalnya kalau kayak gini kan jangan gini karena kan kita kayak gini langsung gini aja nah itu kayak sebisa mungkin tuh kayak ya elakkan tangan tuh dari ipit gitu karena itu kan bisa mengurangi rasa ingin mengopek itu ya kan gitu kan Pit. Terus juga kalau misalnya ipitnya aktif maksudnya aktivitas sama aktivitas masih nggak ada waktu untuk ikut ngopek-ngopek itu gitu. Nah seperti itu lebih banyak aktivitas aja gitu Pit. Oke, ada lagi? Terima kasih Dila. Oke, Dila tadi Dila lagi boleh ya. Jadi kan tadi bilang kalau misalkan ngopek-ngopek itu kalau kulit kering kan. Nah dia sekarang nih bisa sering-sering pakai body lotion biar lembab terus tangan ipit atau pakai hand sanitizer pokoknya yang bisa melembabkan tangan ipit deh jadi nggak ada tuh yang kering-kering gitu kan Pit. Jadi dari kesempatan kayak kata si Lala tadi untuk kopek-kopek jadinya terus sama ini Pit dia pernah dengar teman apa namanya tuh bungkus kuku jadi maksudnya iya kukunya itu dibungkus itu sama kayak ini loh dulu dia pernah baca orang yang sering sabun rambut itu juga sama caranya gimana Hansaplast itu ditutup ke semua kuku nanti pokoknya bisa dilakukan seminggu itu dulu gitu loh jadi kayak mengubah pola dia itu yang biasanya sabun rambut ipit misalnya itu kan misalnya kompek di kuku gitu kan jadi bisa pakai itu dulu tapi sering-sering diganti jangan dibiarkan apa pergi apa pergi tapi sering diganti kalau itu. Oke, terima kasih Dila. Oke, ini boleh kasih ya Dor. Iya, kalau menurut Ibu itu kata Ipit kan tadi di rumah ada potong kuku kan, potong kuku jadi itu dirapikan aja dulu kukunya biar kan kata Ipit tuh kalau misalkan rasa nggak rapi atau apa tuh baru Ipit kopek asal aja dipotong dulu pakai kukunya biar isinya rapi gitu. Dan nggak ada tarikan tangan itu untuk ngopek-ngopek jalan. Terima kasih Indah. Oke, boleh Indah tadi ya. Kalau dari Ainur Bu, ini sih mempercantik kuku aja. Jadi kan kayak sayang gitu, kayak di apa namanya dikasih henna ataupun manik-manik apa. Jadi kayak nggak ada berpikiran ih sayang, aku mau ngopek tapi sayang nggak kuku aku cantik. Oke, terima kasih Ainur. Ada lagi yang mau berikan solusi? Ipit? Sudah ya. Nah, Ipit jadi mungkin kalau solusi dari Ibu, kalau Ipit memang merasa terganggu dengan kebiasaan Ipit seperti itu, nanti boleh Ipit datang ke ruangan Ibu ya. Kita konsul individu, nanti mungkin Ibu bisa memberikan teknik untuk Ipit untuk mengubah perilaku kebiasaan tadi. Ipit. Nah, kelihatannya Anda semua lemas nih, udah mulai capek ya.
Nah, mungkin di sini kita boleh ice breaking dulu. Boleh ya, berdiri dulu kita. Boleh pegang tangan dulu. Jadi kita ikut ya. Jadi di sini namanya lompat 1, 2, 3, 4. Kalau lompat 1, lompatnya ke kanan. Jadi kalau lompat 2, lompatnya ke kiri. Lompat 3, lompatnya ke depan. 4, lompatnya ke belakang. Oke, Bu. Oke, ke kanan, 2 ke kiri, 3 ke depan, 4 ke belakang. Oke, Bu. Oke. Lompat lagi nih. Lompat 3. Bukan. 3 ke depan. Ke belakang 4. Oke. Lompat 4. Lompat 2. Lompat kiri. Oke, konsentrasi ya. Lompat 4. Lompat 3. Lompat 2. Lompat 3, 2. Lompat kiri. Lompat 1, 3. Lompat 3. Oke. Lagi nih ada lagi semuanya. Nah, jadi kan kita udah bahas nih permasalahan dari IPIT tadi ya. Nah, bagaimana nih IPIT dari teman-temannya, solusinya? Apakah IPIT ada yang mau kita lebih lagi? Tidak ada. Nah, bagaimana nih kalau sudah tidak ada komitmen IPIT nih ke depannya setelah kita diskusikan tadi permasalahannya, bagaimana komitmennya ke depannya nih? Jadi kalau mulai dari yang apa ya, Bu, dari yang dukungan dari teman-teman itu kayak kata Bila tadi, melakukan aktivitas kesehatan biar teralihkan dari tangan yang itu. Terus juga kalau kata Bila tadi di treatment kuku treatment untuk kukus kuku gitu. Terus kalau kata Bila tadi itu mungkin bakal dirias setelah di treatment tadi mungkin bakal dirias ya, Bu ya. Terus sebelum dress mungkin bakal dirapikan dulu kukunya kayak kata Ika tadi. Terus mungkin Fitri juga bakal memberikan nanti. Oke. Nah, ini komitmen dari IPIT ya. Gue harap itu bisa melakukannya ya. Nah, dari Ananda semua nih ada juga yang mau komitmen. Semisal mengalami hal yang sama seperti IPIT atau menemukan teman yang juga mengalami hal yang sama nih, kira-kira apa yang Ananda lakukan? Ya, jadi kalau pribadi kalau misalnya itu menjadi diri sendiri, saya lebih mengikuti solusi-solusi yang dari teman-teman tadi itu juga bisa diterapkan. Tapi kalau misalnya memang dia menjumpai yang seperti pribadi, mungkin dia lebih menyarankan atau mau bisa membantu dia mengingatkan seperti itu, Bu. Terima kasih ya Ipi, sama. Ada lagi komitmen dari Ananda semua? Sama. Harapkan ya Ananda semua bisa nih menerapkan apa yang sudah kita kasih solusi tadi kita bahas di sini. Gue harapkan bisa menerapkan ya. Kalau misalnya terjadi sama diri Ananda, nggak terasa nih kegiatan kita sudah hampir berakhir. Boleh Ipin bagaimana nih perasaannya setelah permasalahannya kita diskusikan tadi, setelah mengikuti kegiatan kita? Perasaan dan kesimpulannya nih? Perasaannya cukup lega ya, Bu ya, karena udah tahu nih kayak mana cara supaya kukunya nggak digituin lagi. Soalnya kemarin tuh udah pernah dicoba untuk dipanjangin, ternyata nggak bisa juga gitu kan. Itu sih, Bu. Kesimpulannya bisa diambil? Kesimpulannya Putri bakal berusaha melakukan apa yang disampaikan oleh Terima kasih ya Ipin. Ananda yang lain ada nih mau menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan kita ini? saya, Bu. Nah, kalau perasaan menurut Eno kayak merasa ada ya orang yang kayak gitu Bu. Jadi kayak lebih tahu gitu bahwasannya ada orang yang kalau bosan di HP itu gitu, Bu. Jadi kayak lebih tahu aja sih, lebih menambah wawasan gitu. Terima kasih
kasih Ainul. Kita di tadi rasanya lega ya. Kalau Ainul jadi lebih merasa dapat gitu ilmu baru, pengalaman baru gitu ya Ainul. Nah, mungkin boleh nih kita sepakati kegiatan kita ke depannya. Ada opsi dari anak-anak semua. Kapan mau dilaksanakan, waktunya, tempatnya, jam? Sama saja sama ya. Dan nyaman. Dan nyaman ya. Di sini juga. Iya. Kita sepakati ya. Nanti kita sepakat minggu depan untuk melakukannya di hari Sabtu pagi di ruangan ini. Oke. Nah, Ibu mau minta nih dari anak-anak semua harapan atau saran untuk kegiatan kita selanjutnya nih. Boleh? Oke, silakan Despa. Semoga selanjutnya itu kita lebih aktif Bu, lebih mau terbuka tentang masalahnya gitu Bu. Aktif juga nanti pas ngasih solusi ke temannya gitu Bu. Terima kasih Despa. Nah, boleh tuh nanti kita ke depannya lebih aktif lagi ya. Kita saling terbuka satu sama lain. Nah, oke, karena kegiatan kita sudah mau berakhir, Ibu mau berterima kasih nih kepada Anda semua karena sudah aktif, sudah mau memberikan saran, solusi, pendapat sama teman-temannya. Nah, Ibu harapkan nih kita semua bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Nah, sebelum itu ada semua yang masalahnya tadi belum dibahas jangan terkecil hati ya. Nanti kedepannya kita akan bahas nih kita gantian ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, boleh dari anak semua yang mau memimpin doa, silahkan. Ada? Oke, silahkan Pak. Untuk ini mulai kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Desma ya. Oke, Ibu mohon maaf nih jika Ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan di menyinggung hati Anda semua. Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita keluar nih biar semangat lagi di luar, nanti kira guru-guru lain apa nih anak-anak dilus semua sama Bu Upi di dalam. Bolehlah kita tepuk jempol dulu. Ada yang pernah dengar? Belum. Jadi tepuk jempol itu seperti ini. Tepuk jempol, jempol, jempol. Good job. Biar semangat lagi di keluarga. Ya. Oke, tepuk jempol, jempol, jempol. Good job.